Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Pagi ini kita dapat berkumpul dengan penuh kegembiraan untuk merayakan acara Tarhib Ramadan yang nantinya akan dibawakan oleh Ustadz Ridho Kusmedi SSIT. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya yang telah mempertemukan kita di pagi hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, tanpa menunggu lebih lama lagi, marilah kita buka acara di pagi hari ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai agenda kita di pagi hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Hasan. Kepada Muhammad Hasan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal-laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal-ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa-alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad ghaba man dassaha kazzabat samudu bitaghwaha idzim ba'asha asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yaghafu qabaha. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Masya Allah, semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dan berkahnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekarang saatnya kita memasuki acara inti di pagi hari ini. Namun sebelum mulai, saya ingatkan kepada semuanya untuk tetap menjaga ketertibannya selama acara berlangsung. Terima kasih. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita langsung masuk ke acara inti di pagi hari ini. Kepada Ustadz Ridho Kusmedi SS, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para guru dari SMP Izzuddin, SMP IT Islam Terpadu Izzuddin, dan yang selalu kita cintai, kita sayangi anak-anak kita, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai jika ada anak-anak muda yang ikut dalam bermajelis. Dengan mengucapkan, Nabi Muhammad mengucapkan setiap ada anak-anak kecil, anak-anak muda yang ikut bermajelis dengan mengucapkan marhaban ya talaban ilmi. Selamat datang wahai para pemuda penuntut ilmu. Maka anak-anak sangat diharapkan kehadirannya di dalam masjid, di dalam bermajelis yang dinanti-nantikan Nabi Muhammad SAW pada saat ada anak-anak muda yang ikut bermajelis. Anak-anak yang kami cintai, yang kami sayangi ini, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Apa sudah puasa ini? Belum? Atau ada yang puasa? Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang kita nanti-nantikan. Bulan yang selalu kita tunggu. Bulan apa itu? Bulan suci Ramadan. Kenapa kita nanti-nantikan di dalam bulan Ramadan? Ngapa kita tunggu di dalam bulan Ramadan? Apa karena balik sekolahnya cepat? Iya. Iya. Apa karena jam pelajarannya dikurangi? Jadi bulan Ramadan karena balik sekolahnya lebih cepat, jam pelajaran dikurangi. Kenapa bulan Ramadan ini kita nantikan? Karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan di bulan Ramadan ini juga mengingatkan kita, karena tema kita bulan Ramadan yaitu bulan keluarga. Karena di luar bulan Ramadan mungkin anak-anak jarang ngumpul dengan orang tuanya. Sering apa jarang kalau di luar bulan Ramadan ngumpul sama orang tua. Pada saat bulan Ramadan maka Allah mengingatkan dan Allah tarik kembali kita ke rumah berkumpul dengan keluarga berdasarkan dalil di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183 sampai 187 itu adalah ayat-ayat mengenai bulan suci Ramadan. Mulai dari ayat 183 sampai 187 itu adalah ayat-ayat mengenai bulan suci Ramadan. Ada apa di ayat 183 sampai 187? Yang pertama di ayat 183. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil siapa? Yang diajak siapa itu? Orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jika anak-anak mengaku beriman, merasa beriman, maka kata Allah yaitu berpuasalah. Beriman apa tidak? Beriman apa tidak? Maka kalau benar-benar beriman, maka berpuasalah.
Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama yaitu berpuasalah. Ayat 183 ini itu mengenai haknya Allah. Jadi Allah itu ada hak. Itu hak Allah, kewajiban kita. Kewajiban kita berikan kepada Allah dengan cara berpuasa. Dan puasa ini berbeda dengan ibadah yang lainnya. Apa perbedaannya? Kalau ibadah yang lain bisa dilihat. Anak-anak sholat bisa dilihat oleh gurunya. So, ibadah yang lain, haji, umrah bisa dilihat. Tapi puasa bisa tak dilihat orang itu berpuasa atau tidak? Tak bisa dilihat. Anak-anak di sekolah kayaknya lesu, capek, sudah jam 12 siang, sudah jam 1 siang, kayaknya badannya lesu, badannya capek. Ternyata gurunya menyangka ini puasa anak ini. Tetapi pada saat di rumah dia makan. Jangankan di rumah, masuk kamar rumah, tiba-tiba dia makan. Dia minum di kamar. Keluar dari kamar, kayaknya lesu. Keluar dari kamar kayaknya capek. Tidak ada yang tahu seseorang itu puasa atau tidak. Karena ini haknya Allah, hanya Allah yang mengetahui orang-orang yang berpuasa. Tujuannya la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Yang pertama, orang bertakwa itu akan Allah beri yang namanya furqan. Apa itu furqan? Bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu adalah furqan. Berhasil puasanya, maka dia akan menjadi orang-orang yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, orang yang bertakwa itu akan membentuk manusia-manusia yang fleksibel. Tahu fleksibel? Tahu fleksibel? Bisa beradaptasi. Dimanapun dia berada, dia bisa beradaptasi. Pada saat dia di sekolah, pada saat dia di rumah, pada saat dia sholat, pada saat dia masuk masjid, dia bisa beradaptasi. Pada saat ada guru yang menerangkan, dia bisa beradaptasi. Ini waktunya belajar. Maka guru menerangkan, dia diam. Dia bisa beradaptasi. Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Tapi jika dia belum bertakwa, gagal puasanya, gagal bulan Ramadannya, maka dia belum bisa beradaptasi. Guru menerangkan di depan, dia juga menerangkan di belakang. Dia belum bisa beradaptasi karena belum bertakwa kepada Allah. Belum dikasih yang namanya furqan. Kalau dia bisa beradaptasi, dia menjadi orang bertakwa pada saat orang tua menjelaskan, orang tua menasehati, maka dia mendengarkan dan dia jaga lisannya kepada atau berbicara kepada orang tua, berbicara kepada guru, bisa menempatkan diri pada saat berbicara dengan guru, berbicara dengan orang tua, berbicara dengan teman, berbicara dengan kakak, berbicara dengan adik. Dia bisa menempatkan diri di mana dia berada, sebagai apa dia pada saat itu. Itu namanya furqan. Dia bisa beradaptasi dimanapun dia berada. Memasuki bulan Ramadan, mungkin dia tidak berpuasa. Pada saat itu dia tidak berpuasa,
tapi dia bisa karena dengan syarat-syarat yang tertentu dia terpaksa tidak puasa, tapi dia bisa menempatkan dirinya. Dia tidak makan di tempat umum, dia tidak minum yang bisa dilihat oleh orang lain, dia bisa beradaptasi. Itu furqan. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu dia akan menjadi orang proaktif. Apa ini proaktif? Orang yang berinisiatif. Contoh orang yang berinisiatif, pada saat dia jalan melihat ada sampah, tanpa disuruh, tanpa diperintah, tidak ada orang yang melihat, dia ambil sampah itu, dia pindahkan ke tempat sampah. Itu orang yang berinisiatif. Itu Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Tanpa dikan, sebelum guru masuk kelas, tanpa disuruh oleh guru, tanpa diperintah oleh guru, bahkan tanpa dilihat oleh guru, dia membersihkan kelas, merapikan kelas. Maka Ramadan akan membentuk orang-orang yang dia mampu membedakan yang benar dan salah. Orang-orang yang fleksibel, dia mampu beradaptasi. Dan orang-orang yang proaktif, dia berinisiatif tanpa diperintah. Anak-anak di rumah melihat rumah kotor, rumah berantakan, tanpa disuruh oleh mamanya, tanpa disuruh oleh papanya, tapi segera dirapikan itu rumah. Itu orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, puasa. Haknya Allah di ayat 183. Di ayat selanjutnya 184 dan 185, Allah mengajarkan tentang fidyah. Ada syarat-syarat orang yang diperbolehkan tidak puasa. Apa syaratnya? Yang pertama, sakit. Jadi sakit boleh tak puasa? Boleh, tapi lihat sakitnya apa. Kalau sakit panu, apa tak puasa? Ditanya guru, sakit pak, sakit apa? Ini nah sakit panuan, masih puasa. Sakit dengan syarat-syarat tertentu boleh dia tidak puasa. Yang kedua, dalam perjalanan, lihat perjalanannya. Jangan dari rumah ke sekolah tidak puasa. Ngapa? Kami dalam perjalanan. Ada syarat-syarat tertentu yang diperbolehkan tidak berpuasa jika dalam perjalanan. Tapi pada saat itu tidak puasa, maka diganti dengan hari yang lain. Diganti dengan hari yang lain, yaitu dengan mengganti membayar fidyah. Maka di ayat 184 dan 185 ada kewajiban orang lain dengan cara bersedekah, dengan cara berinfak, dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan. Di bulan Ramadan anak-anak perbanyak kebaikan, perbanyak amal soleh, perbanyak sedekah, perbanyak infak. Tidak bisa dengan harta, dengan tenaga. Nah, anak, bulan Ramadan perbanyak kebaikan, banyak menolong sesama, banyak menolong teman-teman, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Yang kedua, ada hak orang lain dengan cara yaitu berinfak, dengan cara yaitu bersedekah, dengan cara yaitu melakukan kebaikan-kebaikan. Dan yang ketiga,
Sudah ada hak Allah. Apa tadi hak Allah kita kasih? Dengan cara berpuasa. Yang kedua, hak orang lain dengan cara bersedekah, berinfak, lakukan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga di ayat selanjutnya, ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan iza da'anni falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mengenai apa di ayat 186? Mengenai apa di ayat 186? Yaitu hak pribadi kita. Apa di situ? Meminta kepada Allah. Maka kita ada hak, yaitu kita minta di bulan Ramadan ini banyak-banyak mintanya sama siapa? Mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah. Di bulan Ramadan anak-anak boleh meminta sebanyak-banyaknya kepada Allah, minta apapun boleh. Selama untuk kebaikan, minta apapun boleh. Terutama meminta apa? Terutama meminta diampuni dosa-dosa. Terutama minta diampuni dosa-dosa. Karena Ramadan bulan pembakaran, Ramadan bulan pengampunan. Semua dosa-dosa itu diampuni Allah. Ada dosa telinga, ada dosa-dosa telinga, mendengar yang tidak baik, mendengar keburukan-keburukan. Ada dosa-dosa mata. Apa dosa mata? Melihat yang tidak diridhoi Allah, melihat di HP yang belum cukup umur tapi dilihat, melihat di HP yang ada gambar, ada orang yang menggunakan pakaian belum selesai dijahit tapi masih dilihat. Itu dia akan berdosa matanya. Melihat yang belum waktunya, pornografi, dia lihat di HP, baik itu secara langsung ataupun dia melalui media, televisi ataupun HP, itu akan mengakibatkan dosa. Dan juga ada dosa-dosa lisan, dosa ucapan, ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang tidak baik, melawan, membentak orang tua, melawan guru, ucapan yang kasar ataupun ucapan yang kotor, itu akan mengakibatkan dosa. Maka di bulan Ramadan kesempatan meminta kepada Allah supaya diampuni dosa-dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa apa ini? Dosa jempol. Dosa jempol, dia tidak berucap dengan lisan, tapi dia berucap dengan jempol. WA dengan temannya ngomong yang tidak baik. Terutama apa? Jempol yang laki-laki dengan yang perempuan. WA-WA-an yang laki-laki dengan perempuan. Apa ini maksudnya? Pacaran. Ada yang pacaran. Dosa zina. Itu akan mengakibatkan dosa.
laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki bertanya, sudah makan apa belum? Kepada perempuan, assalamualaikum ukhti, sudah makan apa belum? Itu akan mengakibatkan dosa. Yang perempuan, ada yang bertanya kayak itu, jangan dijawab. Jangan dijawab. Karena yang berhak menanya sudah makan apa belum, lagi di mana, itu hanya bapak. Kalau selain bapak yang bukan mahramnya, jangan sekali-sekali dijawab. Maka harus tahu, anak-anak perempuan harus bisa membedakan mana suara kucing, mana suara kambing, dan mana suara buaya. Sudah tahu, bisa membedakannya. Kalau suara kucing, meong. Kalau suara kambing, be. Kalau suara buaya, assalamualaikum ukhti. Itu suara buaya. Maka bisa membedakan. Kalau itu yang masuk, berarti ada buaya yang pengen masuk. Kesempatan bulan Ramadan, maka membentengi diri dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah, dari hal-hal yang mengakibatkan dosa, dari hal-hal yang mengakibatkan jauh dari Allah. Ramadan meningkatkan ketakwaan, Ramadan memperbanyak meminta, Ramadan berharap hanya kepada Allah, meminta kepada Allah, dan hanya berharap kepada Allah di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, ada hak, yaitu hak kita pribadi dengan cara meminta kepada Allah. Dan yang keempat apa ini yang keempat? Di ayat selanjutnya, ayat 187. Mengenai apa di ayat 187? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah membahas tentang keluarga. Allah membahas tentang keluarga. Ada hak keluarga. Ustaz nak nanya, kalau di luar bulan suci Ramadan, kalau di luar bulan suci Ramadan, pernah tak makan sama-sama dengan mamanya, dengan papanya? Kalau di luar bulan suci Ramadan, dalam satu hari, pernah tak makan sama-sama? Di meja makan, yang makna makan itu benar-benar melepas semuanya. Bukan cuma secara fisik dia makan, tapi di tangan masih ada HP. Di sini mamanya, di sini papanya, di sini adik, di sini kakak. Makan sama-sama, tapi masing-masing megang HP. Itu belum makan bersama. Nah, di bulan Ramadan, pernah tak makan sama orang tua, mamanya, papanya di bulan Ramadan? 30 hari di bulan Ramadan itu kita kumpul dengan keluarga, kita kumpul dengan orang tua, makan bersama pada saat sahur ataupun berbuka. Minimal kalaupun berbuka mungkin ada kesibukan, minimal 1 kali dalam 1 hari, yaitu makan bersama pada saat sahur. Senang apa tidak pada saat makan sama orang tuanya? Senang apa tidak pada saat makan sama orang tuanya yang ikhwan? Senang apa tidak makan sama orang tuanya? Yang akhwat, senang apa tidak makan sama orang tuanya? Hal itu jarang terjadi di luar bulan Ramadan.
Tapi di bulan Ramadan Allah tarik kembali keluarga yang tadi orang tuanya tidak perhatian dengan anaknya, yang tadi orang tuanya sibuk bekerja, sibuk usaha, sehingga dia kurang perhatian dengan anaknya. Di bulan Ramadan itu berkumpul, minimal makan bersama. Dan ternyata anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua, anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua, dia akan mencari perhatian keluar rumah. Maka pada saat guru menerangkan, dia ikut ribut. Pada saat guru menjelaskan, dia pun ikut menjelaskan di belakang. Kenapa? Mencari perhatian, supaya dilihat oleh guru, supaya dilihat oleh kawan-kawan. Karena tidak mendapatkan perhatian di dalam rumah. Seorang anak perempuan yang tidak mendapat perhatian dari orang tua, tidak mendapatkan cinta kasih sayang dari orang tua, maka dia akan mencari perhatian, mencari cinta, mencari kasih sayang keluar. Maka dia mudah jatuh cinta kepada orang lain. Maka di dalam bulan Ramadan berkumpul sama keluarga, bercerita sama mamanya, bercerita sama papanya. Apa yang terjadi di dalam sekolah, ceritakan di rumah. Sudah sampai mana hafalannya, ceritakan. Momennya pada saat makan bersama. Momennya pada saat makan bersama. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, berpuasalah, karena dengan puasa pada saat sahur itu akan menurunkan, akan mendapatkan keberkahan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Ada kewajiban orang tua terhadap anak, dan ada kewajiban anak terhadap orang tua. Sebelum menuntut kewajiban orang tua sama anak, maka sebagai anak tunaikan kewajiban. Apa kewajibannya? Di dalam surat Al-Isra. Surat keberapa surat Al-Isra? Surat keberapa surat Al-Isra? Surat ke-8 17. Surat ke-17 ayat 23 dan 24. Itu kewajiban anak kepada orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Menyembah Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Wa qad rabbuka, sembahlah Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Anak-anak yang bisa berbuat baik kepada orang tua hanya yang dia benar tauhidnya, yang benar dia ketakwaannya kepada Allah. Karena ada anak yang dia berbuat baik kepada orang tua, ada dua sebab. Anak-anak yang angwat, yang iwan, yang angwat. Lihat, anak-anak berbakti sama orang tua itu ada dua. Yang pertama, dia berbakti karena balas jasa. Ada tak yang di sini berbakti baik sama mamanya, baik sama papamnya karena balas jasa? Apa karena balas jasa? Kalau mama baik, aku baik. Tapi kalau mama jahat, aku jahat juga. Itu baktinya balas jasa.
Dikasih duit jajan, aku baik. Karena dikasih. Tapi pada saat minta tidak dikasih duit jajan, dionyo ngamuk-ngamuk. Dionyo marah. Itu baktinya karena balas jasa. Tapi kalau yang kedua, baktinya karena Allah. Apa berbakti karena Allah? Mama baik, aku baik. Mama jahat, aku tetap berbuat baik. Dikasih duit jajan, aku baik. Tidak dikasih, aku tetap berbuat baik. Itu baktinya karena Allah. Kewajiban seorang anak bakti sama orang tua itu bukan karena orang tuanya, tapi karena perintah Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Yang pertama, jangan berkata ah. Bukti dari dia berbakti kepada orang tua, yang pertama jangan berkata apa? Ah. Nah, tolong nah, ambil ke jilbab mama. Ah, mama ini capek. Ah, boleh. Pada saat dia sudah itu berarti dia sudah dosa besar. Yang kedua, wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Ngomongnya lemah lembut. Tak boleh kasar. Tak boleh nadanya tinggi. Mama! Nggak boleh nadanya tinggi. Manggil mamanya lah kayak manggil di hutan. Mama, papa, mana baju sekolah? Boleh. Ngomongnya lemah lembut. Dekati orang tuanya baru ngomong. Jangan mamanya di belakang, dionya di depan, jerit-jeritan ngomong. Dekati baru ngomong. Ngomongnya lemah lembut. Yang ketiga, rendahkan hati. Di sini ada yang hafal 30 juz. Ada yang hafal 30 juz? Ada yang hafal juz 30? 1 juz? 2 juz? 3 juz? 5 juz? 10 juz? Walaupun sudah hafal 30 juz, sudah tahu Al-Quran, sudah hafal Al-Quran, pada saat dia bertemu dengan orang tua, ngobrol dengan orang tua, maka rendahkan hati. Jangan mentang-mentang sudah hafal Quran, dia ceramah sama orang tuanya. Jangan mentang-mentang karena sudah hafal Al-Quran, dia tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi dia walaupun sudah hafal Al-Quran, mengetahui Al-Quran, bertemu dengan orang tua, tetap rendahkan hati. Lisan dijaga, perbuatan dijaga. Dan yang keempat, doakan. Apa doanya kepada orang tua? Rabbi kama. Artinya apa? Yang ikhwan, artinya apa? Rabbi fili wali walidaya waramu makama rabbayani shaghira. Artinya apa? Ya Allah,
Ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku dan sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku pada saat aku kecil. Nah, jangan setiap hari nyebut doa tapi artinya tidak tahu. Nah, doakan, ya Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku dan sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku pada saat aku kecil. Doakan setiap hari, doakan setiap hari, setiap waktu, kapanpun, dimanapun ada kesempatan, doakan orang tua. Yang keempat yaitu haknya keluarga. Maka bulan suci Ramadan bulan keluarga. Bulan suci Ramadan ini saatnya bulan berkumpul dengan keluarga. Yang mungkin tadi anak-anak sibuk di luar bulan Ramadan, bahkan jarang makan bersama karena makannya sudah kebanyakan di HP. Tahu makannya di HP, segalanya sudah dipesan dari HP. Di kamar, balik ke rumah, di kamar tak keluar-keluar. Main laptop, main HP, mesen makan pun dari kamar, makannya pun dari kamar. Nah, di bulan Ramadan ini kesempatan untuk berkumpul. Di bulan Ramadan kesempatan anak-anak mencurahkan hatinya sama papanya, sama mamanya. Pak, kalau bisa di luar bulan Ramadan kita tetap makan sama-sama. Mama, sesibuk apapun aku pengen kalaupun di luar Ramadan, bukan bulan Ramadan, kita makan sama-sama. Ngomong sama orang tuanya. Sempatkan waktu, bukan cuma di bulan suci Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan, tetap dia makan bersama. Ternyata berdasarkan penelitian, uang barat, tahu uang barat? Uang barat tahu? Uang barat, uang asing, bukan uang Sumatera Barat. Apalagi uang Jawa Barat, bukan. Uang barat, uang Amerika, uang Inggris, dia meneliti kenapa anak-anak di sana tidak bisa diatur. Anak-anak di barat sana ngelawan uang tua. Anak-anak di barat sana narkoba. Anak-anak di barat sana menjadi pezina. Ngapa sebabnya? Diteliti oleh uang barat, salah satu sebabnya karena jarang makan sama-sama dengan uang tuanya. Kenal tak sama uangnya? Ada tak uangnya kayak itu? Hah, kenal? Dia maksiat, dia bahkan na'udzubillah narkoba, bahkan dia masih sekolah sudah bisa merokok. Salah satu sebabnya dia jarang, bahkan tidak pernah kumpul dengan keluarga, khususnya makan bersama orang tuanya. Makan bersama orang tuanya. 187 haknya keluarga. Maka ada 4 hak, mulai dari 103 sampai 187 surat Al-Baqarah. Yang pertama apa tadi? Haknya siapa? Hak Allah dengan cara berpuasa. Yang kedua haknya siapa? Hak orang lain dengan cara bersedekah. Yang ketiga, hak pribadi kita dengan cara meminta kepada Allah. Dan yang keempat ada hak keluarga
yaitu dengan cara makan bersama. Makan bersama. Dan di ujung bulan suci Ramadan, di ujung bulan suci Ramadan, salah satu manfaat Ramadan membentuk manusia-manusia yang bertakwa dan membentuk manusia-manusia yang bermental tangguh. Membentuk manusia-manusia yang bermental kayo. Siapa nak kayo? Kalau tak kaya, kalau tak jadi wong kaya. Kalau kita secara harta belum kaya, mental kita sudah kaya. Apa di ujung Ramadan? Jangan pernah meminta selain dari Allah. Rusak ibadahnya pada saat di ujung Ramadan dia minta-minta. Apa minta di ujung Ramadan? Minta THR. Minta beli baju baru. Minta THR. Minta sama umnya yang kaya minta. Ada waknya kaya minta lagi. Ada tetangga minta lagi. Orang-orang yang bertakwa, yang bermental kaya, dia tidak meminta kepada manusia. Dia tidak minta kepada manusia, dia hanya meminta kepada Allah. Termasuk pada saat ada kawan ulang tahun. Kalau ada kawan ulang tahun, kayak mana biasanya? Apa yang diminta? Jangan lupa traktirannya. Ada kawan ulang tahun minta jangan lupa traktirannya. Itu dia meminta kepada manusia. Bulan Ramadan membentuk manusia yang bermental tangguh, meminta, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam sudah berarti. Meminta, berharap hanya kepada Allah. Maka anak-anakku yang kami sayangi, yang kami cintai, di akhir Ramadan mendapatkan hasil, yaitu tidak lagi meminta, tidak lagi berharap selain dari Allah. Hanya berharap, adapun apapun yang diminta, minta pada saat sholat, minta pada saat melakukan kebaikan-kebaikan, apapun itu minta kepada Allah. Jangan pernah meminta selain kepada Allah. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa sami'na wa ata'na. Anak-anak SMP IT Izzuddin, insya Allah semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Menjadi anak-anak penghafal Al-Quran. Menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Satu saat nanti dari sini akan lahir presiden-presiden penghafal Al-Quran. Akan lahir gubernur-gubernur penghafal Al-Quran. Akan lahir pengusaha-pengusaha penghafal Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.